Para pejuang ilmu, ingin mudah mempelajari bahasa Inggris? Maka, mulailah dengan memahami beberapa hal berikut. Mudah-mudahan, dengan memahami hal-hal yang akan kami sampaikan ini, para pejuang ilmu akan tergambar arah bagaimana sebaiknya mempelajari bahasa Inggris dengan sederhana. Baiklah, kita mulai dengan cara membuat sebuah kalimat sederhana. Sebuah kalimat sederhana tentu ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ini adalah kalimat sederhana yang lengkap. Namun untuk kali ini kita abaikan dulu untuk objek dan keterangan. Kenapa? Karena objek dan keterangan ini bisa dihafal saja. Ini tidak perlu trik khusus. Oke, kita eliminasi dan sekarang kita fokuskan diri kita untuk mempelajari subjek dan predikat. Subjek dalam bahasa Inggris setelah kita susun secara sederhana tentu saja ada I, you, we, they, she, he, it. Nah, you-nya ada dua ya. I, you, we, they, she, he, it. Gampang, silahkan para pejuang ilmu hafalkan. I, you, we, they, she, he, it. Kenapa kita susun seperti ini? Supaya memudahkan untuk menentukan to be-nya apa nantinya ketika kalimat menggunakan to be, atau memudahkan menentukan kata bantu yang akan digunakan. Nah, kapan menggunakan to be, kapan menggunakan kata bantu, kapan menggunakan to be 1, 2, 3, kemudian kata bantu, do, has, have, dan seterusnya, itu akan kita sampaikan pada sesi-sesi berikutnya. Selesai tentang subjek. Oke, sekarang mari fokus ke predikat. Oke, predikat pada umumnya hanya dibagi dua saja. Dalam membuat kalimat bisa menggunakan kata kerja dan tanpa menggunakan kata kerja. Kalimat dengan menggunakan kata kerjanya ada bentuk pertama, bentuk kedua, bentuk ketiga, atau bentuk ing. Eat, ate, eaten, eating. Sementara kalimat tanpa menggunakan kata kerja biasanya menggunakan kata benda, noun, atau kata sifat, adjective. Contoh dari noun adalah book, pen, pencil. Sementara contoh dari adjective adalah happy, beautiful, or clever. Tapi jangan lupa, jika kita ingin membuat kalimat tanpa kata kerja, maka jangan lupa berikan to be. To be 1 kah? To be 2 kah? To be 3 kah? Oke. Nah, perubahan kata kerja atau perubahan to be ini nantinya itu tergantung dari peristiwa atau waktu kejadian. Berubah peristiwa atau waktu kejadian, maka akan berubah pula kata kerjanya atau to be-nya. Oke. Sekarang contoh. Nah, kita ingin membandingkan nih antara kalimat dengan menggunakan kata kerja dengan kalimat tanpa menggunakan kata kerja. Contoh kalimat dengan kata kerja: they eat, they ate, they have eaten, they are eating. Kata kerjanya berubah. Kalimat tanpa kata kerja: they are happy, they were happy, they have been happy, they have been being happy. Lihat, kata sifatnya sama sekali tidak berubah. Namun yang berubah itu adalah to be-nya, are, were, have been, being. Di sini diingatkan, jika kalimat tanpa kata kerja selalu gunakan to be. Oke? Nah, perubahan kata kerja ini dan perubahan to be ini itu tergantung atau sesuai dengan waktu kejadian. Sesuai dengan waktu kejadian. Ingat itu ya. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat salah satu hal yang menarik adalah ketika kita ingin membandingkan salah satu sisi dari bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia kita lihat, mereka makan setiap hari, makan kemarin, telah makan selama 2 jam, sedang makan sekarang. Itu makannya tetap makan. Walaupun
peristiwanya berubah. Sementara dalam bahasa Inggris, they eat every day, ate yesterday, they have eaten for 2 hours, they are eating now. Kata kerjanya itu berubah. Kan dalam bahasa Indonesia kita tidak pernah melihat ketika bentuk satunya makan setiap hari, lalu bentuk duanya berubah menjadi makun, lalu berubah menjadi mikan, lalu berubah menjadi makaning. Tidak pernah kan? Hanya tetap makan saja, kata kerjanya tidak berubah. Itu dalam bahasa Indonesia. Oke? Kesimpulan adalah, untuk membuat kalimat dalam bahasa Inggris, yang pertama yang harus kita tentukan dulu adalah subjeknya. Subjeknya apa? I, you, we, they, she, he, it. Oke? Yang kedua, tentukan predikatnya. Apakah predikatnya itu menggunakan kata kerja, atau predikatnya itu tidak menggunakan kata kerja? Ketika predikatnya menggunakan kata kerja, kita tentukan apakah kata kerjanya bentuk 1, 2, 3, atau ing. Ketika tidak menggunakan kata kerja, kita harus gunakan to be. Dan kita juga harus tentukan apakah to be-nya to be 1, to be 2, to be 3, atau plus ing. Kapan kata kerja berubah-ubah? Kapan to be berubah-ubah? Sekali lagi, sesuai dengan peristiwa atau waktu kejadian. Oke? Nah, namun pertanyaannya sekarang adalah, kapan saja sih menggunakan kata kerja bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3, atau plus ing? Atau kapan saja sih menggunakan to be bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3, atau plus ing? Nah, jawabannya adalah ada di video berikutnya. Makanya jangan lupa subscribe atau tekan loncengnya. Oke, sebelum kita akhiri, mari kita coba latihan. Bahasa Indonesianya adalah, kami berenang setiap hari, kami berenang kemarin, kami telah berenang selama 2 jam, dan kami sedang berenang sekarang. Silakan diisi kolom-kolom berikut dengan berenang bentuk 1, swim, swam, swam, dan swimming. Silahkan para pejuang ilmu isi jawabannya di kolom komentar. Oke. Terima kasih atas kesediaannya sudah belajar bersama kami. Semoga kita bertemu pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.